Selamat datang kembali, senang ketemu lagi nih buat ngobrolin sesuatu yang unik ya dari sumber yang Anda bagikan. Judulnya aja udah bikin penasaran, Kemalasan Pak Darto. Haha, iya judulnya langsung to the point ya, kemalasan. Betul. Nah, fokus kita kali ini jelas soal tokoh utamanya si Pak Darto ini dan tingkat laziness-nya yang, aduh gimana ya bilangnya, ekstrim banget lah pokoknya. Anda kan minta kita perhatikan khusus penggunaan kata lazy dan laziness ini ya. Mungkin emang ada nuansa humor atau gimana gitu ya di baliknya? Bisa jadi, bisa jadi. Mungkin kata itu lebih kena aja buat ngegambarin level kemageran dia yang nggak biasa ini. Setuju. Jadi, ya udah misi kita kali ini, kita bakal kupas cerita ini, coba tangkep lucunya di mana, terus lihat ada nggak sih wawasan menarik di balik tokoh yang super duper lazy ini. Kita coba ya bahas lazy dan laziness-nya ini biar tetap enak didengar, ringan, jenaka gitu, nggak kaku lah. Siap. Menarik nih kayaknya. Oke, siap ya. Mari kita mulai aja penjelajahan kita ke dunianya Pak Darto yang wah, legendaris nih laziness-nya. Hahaha, mari. Oke, kita langsung aja deh kenalan sama bintangnya. Pak Darto. Sumber ini tuh ngegambarin dia bener-bener kayak personifikasi laziness total. Bukan lazy yang, malas bangun pagi gitu doang. Ini lebih fundamental. Oh ya, sampai segitunya ya? Iya, contohnya tuh banyak banget di cerita ini. Dia nggak cuma lazy kerja atau aktivitas fisik, tapi juga lazy ngomong, lazy mikir. Wah, Malah, ini yang paling bikin saya geleng-geleng kepala, dia itu terlalu lazy buat merasa bersalah gara-gara laziness-nya itu. Kebayang nggak? males merasa bersalah. Itu level baru sih, lazy merasa bersalah. Luar biasa. Iya kan? Nah, ada satu adegan nih yang gamblang banget nunjukin level laziness-nya dia. Jadi, suatu sore, tetangganya, Bu Rini, datang bawa gorengan anget. Enak tuh. Bu Rini nanya dong, Pak Darto mau gorengan? Nah, tebak responsnya Pak Darto apa? Gimana? Cuma ngangguk. Itu pun katanya nyaris nggak kelihatan anggukannya. Saking lazy-nya buat bilang, mau. Ya ampun. Terus gorengannya gimana? Belum selesai. Pas Bu Rini nyodorin piringnya, Pak Darto juga terlalu, ogah gitu buat ngangkat tangan ngambil. Akhirnya Bu Rini yang inisiatif naruh piringnya di meja deket dia. Oke, mulai kebayang levelnya. Terus nasib gorengannya jadi dingin dong di piring. Kenapa? Ya karena Pak Darto juga terlalu lazy buat buru-buru makan pas masih anget. Aduh, jadi gorengannya nggak kemakan pas anget ya? Sayang banget. Ini bener-bener nunjukin gimana sifat lazy-nya itu udah merasuk ke semua hal ya. Hal sepele kayak nawarin makanan aja responsnya gitu. Totalitas banget laziness-nya. Memang penggambaran di sini tuh sengaja dibikin ekstrim banget ya, hampir kayak karikatur. Dan justru di situ sih lucunya. Kita jadi ketawa ngelihat absurditasnya. Benar. Rasanya nggak mungkin ada orang selazy ini di dunia nyata. Iya, kayaknya sih gitu. Tapi yang menarik tuh, gimana cerita ini konsisten banget ngebangun karakter cuma lewat satu sifat itu, laziness. Setiap detil kecil kayak insiden gorengan tadi, itu kayak nambahin satu bata lagi buat ngebangun monumen laziness Pak Darto ini. Nggak ada sifat lain yang ditonjolin ya. Kayaknya nggak ada. Fokusnya cuma satu, laziness absolute. Tapi ini bisa jadi cermin kecil juga nggak sih buat kita? Maksudnya gimana tuh? Ya, level Pak Darto kan emang ekstrim ya. Tapi kalau kita jujur nih, kadang-kadang kita nemuin nggak sih secuil-secuil sifat lazy atau enggan bertindak gitu di diri sendiri atau orang lain? Iya juga sih. Mungkin skala kecil ya. Iya, skala kecil aja. Kayak nunda kerjaan sepele atau milih jalan paling gampang padahal kurang efektif. Atau ya itu tadi, mager ngelakuin sesuatu yang sebenarnya perlu. Iya. Sering juga sih ngerasain gitu. Nah kan, skalanya beda jauh, tapi bibit-bibitnya mungkin ada. Dan kadang kalau dipikir-pikir, momen-momen mager kita itu bisa jadi lucu juga kalau diceritain. Pernah nggak Anda ngerasa gitu? Pernah sih, pernah. Nah, setuju banget. Dan tentu aja ya, laziness ekstrim Pak Darto ini ada konsekuensinya dong. Cerita ini nggak cuma lucu-lucuan. Ada dampaknya juga. Oh iya, apa contohnya? Ada insiden dapurnya sampai gosong. Wah, kenapa tuh? Gara-gara dia lupa matiin kompor abis rebus air. Dan kenapa bisa lupa?
Ya karena dia terlalu lazy buat bangun dari kursinya, jalan ke dapur terus matiin kompor. Kebayang nggak sih? Rasa males ngalahin ya kewaspadaan dasar gitu. Astaga, itu udah bahaya loh padahal. Banget. Nah, reaksinya dia pasca kejadian itu juga nggak kalah absurd. Bukannya panik atau gimana gitu kan ya. Dia tetap aja santai. Terus gimana dong? Menurut cerita nih, dia malah nyeletuk, nggak apa-apa lah. Dapurnya kan masih bisa dipakai buat rebus air lagi. Serius dia ngomong gitu? Iya, respon yang bener-bener di luar nalar orang normal kan. Lagi-lagi, kelezian dia buat repot tungalahan segalanya. Udah rugi pun tetap aja lesi. Waduh, ini menarik nih perilakunya. Makanya, gara-gara kelakuannya yang unik ini, Pak Darto jadi semacam legenda gitu di kampungnya. Anak-anak aja sampai punya julukan buat dia. Oh ya, apa julukannya? Mereka suka bercanda gini, kalau laziness itu perusahaan, Pak Darto pasti udah jadi CEO-nya. Haha, CEO laziness ya. Bisa aja anak-anak. Ini kan nunjukin ya betapa laziness-nya itu udah jadi identitas dia banget, udah jadi omongan, bahkan bahan bercandaan. Nah, di sini nih mulai kerasa. Gimana ya? Menarik gitu. Ada konsekuensi negatif, jelas dapur gosong. Tapi reaksi dia ke konsekuensi itu pun masih didominasi sama sifat lazy-nya. Kayak kebal gitu dia. Lingkaran laziness-nya kayak nggak bisa diputusin. Gimana sih kita ngelihat karakter kayak gini? Analisis dampaknya ini emang jadi berlapis ya jadinya. Di satu sisi, ya jelas cerita ini nunjukin akibat buruk dari sifat lazy yang ekstrim. Tapi di sisi lain, konsistensi Pak Darto dalam kelaziannya itu bahkan pas ngadepin masalah, malah nambah unsur komedi gelap atau ironi mungkin? Ironi ya. Iya, dia seolah-olah hidup di dunianya sendiri gitu, di mana hukum sebab akibat normal tuh kayak nggak berlaku buat dia, atau setidaknya nggak memicu respon yang normal. Jadi kayak punya realitas sendiri gitu ya. Bisa dibilang gitu. Nah, kalau kita coba tarik lebih luas nih, apakah ini gambaran apatisme yang udah parah banget, atau mungkin semacam penerimaan pasrah terhadap hidup yang udah kebablasan? Penulisnya nggak ngasih jawaban ya. Justru itu pinternya. Nggak dikasih label, kita jadi dibiarin mikir sendiri. Pak Darto ini kasihan nggak sih? Lucu doang? Atau jangan-jangan dia punya semacam filsafat hidup aneh sendiri yang anti-mainstream gitu? Interpretasinya jadi luas banget. Betul, betul. Tapi, tunggu dulu. Ceritanya belum kelar loh. Ada satu kejadian lagi nih yang jadi titik balik, semacam twist gitu, yang lumayan bikin kaget. Oh iya, apaan tuh? Insiden ular masuk rumah. Wah, ular beneran? Iya, ular beneran. Ceritanya, suatu hari ada ular, nggak tahu gimana ceritanya, masuk ke salah satu rumah warga. Bisa bayangin kan paniknya kayak apa? Pasti heboh banget itu. Sumbernya ngegambarin orang-orang lari keluar, teriak-teriak ketakutan. Kacau lah pokoknya. Tapi, coba tebak, apa yang dilakuin Pak Darto di tengah kekacauan itu? Jangan bilang dia diem aja. Tepat. Dia tetap duduk manis di kursinya, nggak gerak sama sekali. Alasannya, yaitu tadi, terlalu lazy buat ikutan panik, terlalu lazy buat lari. Ya ampun. Terus, ularnya gimana? Nah, ini dia intinya. Ularnya itu ngelata masuk, ngelihat Pak Darto diem aja kayak patung, terus lewat gitu aja, nggak nyerang. Enggak. Mungkin ularnya ngerasa nggak terancam kali ya sama objek yang diem gitu. Jadi, ironis banget kan? Sifat lazy-nya yang ekstrim itu malah bikin dia selamat dari bahaya, keengganannya buat bereaksi, malah jadi penyelamat. Benar pembalikan situasi yang nggak disangka-sangka. Ini emang cerdas banget sih pembalikan ekspektasinya dalam cerita. Laziness yang tadinya cuma buat lucu-lucuan dan sumber masalah, pas dihadepin sama situasi bahaya, malah ngasilin outcome positif. Iya kan? Keengganan bertindak yang biasanya rugi, ini malah untung. Betul. Kejadian ini kan jadi munculin pertanyaan penting ya. Gimana bisa sifat yang sama, ya laziness ini, dinilai beda banget tergantung situasi sama hasilnya. Bener juga. Kayak lazy itu pasti jelek, titik. Tapi cerita ini kayak bilang, tunggu dulu, lihat konteksnya dong. Jadi nggak selalu negatif ya berarti? Nah, itu pertanyaannya. Kalau kita coba sambungin ke dunia nyata nih, di luar cerita ini, bukannya ada ya situasi di mana nggak ngapa-ngapain itu justru tindakan terbaik? Contohnya?
Misalnya pas lagi ada konflik panas gitu, nahan diri buat nggak bereaksi impulsif mungkin lebih bijak kan daripada malah bikin suasana tambah keruh. Atau ada juga konsep strategic inactivity, di mana milih buat nggak bertindak di momen tertentu itu keputusan sadar yang ada tujuannya. Oh, ada ya konsep kayak gitu. Ada. Tentu kasus Pak Darto ini beda ya, dia kan ekstrim dan driven by sifat dasarnya, bukan strategi sadar. Tapi hasilnya ya kebetulan aja, mirip. Nggak bertindak, inaction, malah bawa keselamatan. Ini nunjukin nilai sebuah sifat itu relatif banget. Masuk akal, masuk akal. Dan tentu aja ya, abis insiden ular itu, pandangan warga kampung ke Pak Darto jadi berubah dong. Oh iya, jadi gimana? Sumbernya nyebutin mereka mulai bisik-bisik itu, mikir ulang. Jangan-jangan laziness Pak Darto yang selama ini cuma jadi bahan olok-olok itu bukan cuma kelemahan. Mulai ada keraguan ya? Iya, bahkan sampai muncul gagasan unik itu di antara mereka. Mungkin itu bukan laziness biasa, tapi semacam kekuatan. Kekuatan yang sangat pasif. Bayangin, dari tadinya diejek CEO laziness, sekarang malah dianggap punya kekuatan pasif. Hahaha, luar biasa perubahannya. Dari ejekan jadi semacam, pengakuan unik ya. Ironi ceritanya. Dan gimana sebuah sifat bisa dimaknai ulang, tergantung hasil akhir yang nggak terduga itu. Jadi kalau kita coba simpulin ya, poin-poin penting dari kisah Pak Darto ini. Pertama jelas, cerita ini pakai laziness yang super ekstrim sebagai sumber humor utamanya. Kita ketawa lihat absurditasnya. Setuju. Kedua, dia nggak nutupin juga konsekuensi negatifnya. Ada insiden dapur gosong misalnya. Ada harga yang dibayar lah buat laziness itu. Iya, ada akibatnya. Ketiga, ada twist yang cerdas, di mana sifat yang sama, dalam konteks beda, yaitu pas ada ancaman ular, malah bawa keselamatan. Itu yang paling nggak nyangka sih. Dan keempat, ini mungkin yang paling penting buat kita renungin. Cerita ini secara nggak langsung ngajak kita nanya lagi ke diri sendiri soal penilaian absolut kita terhadap sifat kayak laziness. Apa ia selalu buruk? Atau nilainya bisa relatif, tergantung situasi, konteks, sama dampaknya gimana? Oke, jadi kita udah kupas lumayan dalam ya kisah Pak Darto ini, sosok yang dunianya tuh dikendaliin banget sama rasa ogah nggak ngapa-ngapain, alias laziness tingkat sultan lah ya. Kita udah lihat gimana cerita ini mainin humor, konsekuensi sama kejutan buat ngelukis sifat ini secara unik banget. Iya, unik banget penggambarannya. Terus, apa dong artinya semua ini buat kita? Ya, bisa jadi sih ini cuma cerita hiburan aja. Karikatur lucu tentang orang super lazy, udah gitu aja, nikmatin aja lucunya. Bisa jadi. Atau bisa jadi juga ini cara halus buat ngingetin kita biar nggak gampang ngejudge karakter atau sifat orang lain secara sepihak gitu aja. Mungkin di ekosistem anehnya Pak Darto, laziness-nya itu punya logika dan fungsi sendiri yang kita nggak ngerti. Menarik tuh sudut pandangnya. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang buat direnungin. Cerita Pak Darto ini kan, di momen puncaknya ngegambarin laziness hampir kayak kekuatan super pasif yang nggak disengaja gitu ya. Iya, kayak gitu kesannya. Nah, coba deh kita tarik pertanyaan ini keluar dari dunia fiksi Pak Darto yang ekstrim itu. Di tengah kompleksitas dunia nyata yang seringkali abu-abu ya, mungkinkah sifat-sifat yang biasanya kita cap negatif kayak kepasifan ekstrim, atau keengganan buat terlibat, atau bahkan ya laziness itu sendiri, dalam kondisi dan konteks yang sangat spesifik dan nggak terduga, justru bisa termanifestasi jadi semacam kekuatan atau keuntungan, atau paling nggak strategi pertahanan hidup yang efektif. Wah, pertanyaan yang dalam juga ya. Sebuah pertanyaan aja sih buat direnungkan lebih lanjut, terinspirasi dari kisah Pak Darto yang luar biasa lazy ini. Gimana menurut Anda?